Jadi ketika kita hidup di suatu tempat yang negatif semua sumpahan orang, merinding loh, panas kayak sumpahan itu hidup loh. Jangan pernah benci sama keluarga. Orang tua aku tuh begini. Pokoknya tetap yang namanya darah itu gak akan bisa dipisahkan. Kalian gak bisa loh bilang, kamu jangan cerita kayak gini, cerita kayak gitu. Aku yang merasakan di penjara tuh sakit banget. Welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan yang luar biasa banget ini. Dulu pernah podcast sama dia dan viral. Tapi viralnya yang lain. Karena aku ketemu dia lagi, tapi karena aku tahu kamu tuh orang baik. Ini pokoknya kamu udah keluar sekarang. Kembaran aku tapi beda ini. Dia versi putih, aku versi kopi. Kamu apa kabar? Baik Bu. Beneran. Alhamdulillah sih. Aku kaget loh waktu ngedenger berita kamu itu. Beneran, maksudnya ya kayaknya kok ini anak bisa kenapa gitu. Iya. Karena aku bilang depression waktu itu ya. Enggak, tapi waktu itu sebenarnya cerita jelasnya tuh kamu kenapa sih masalahnya saat itu tuh kenapa coba? Ya aku udah bahas di podcast Bunda, aku tuh depression. Stres terus pas konten itu gak sengaja sih refleks kan aku bilang. Bercanda gitu, tapi bercandanya kamu tahu sebenarnya itu nggak pas. Iya. Terus pas refleks, terus aku nih kan orangnya suka kayak buka aib ya, maksudnya tuh kayak yang misalnya aku udah tidur sama om-om kayak gitu sama kakek-kakek, terus aku udah makan kayak gitu, aku berdosa, jadi aku tuh kayak nguliti diriku sendiri sih, yang aku anggap mungkin tuh fun waktu itu. Aku jujur loh, itu gak aku telan loh, aku gigit, habis itu aku buang, kayak ngerasa dosa juga walaupun kayak gitu. Sadar kamu sebenarnya. Iya, aku tuh ya nakal tapi ada batasan-batasan sebenarnya sih. Iya. Sama om-om juga maaf gak jual diri, pernah pacaran yang sama kakek-kakek tua yang aku pernah cerita. Kayak gitu sih, yang kalau jual diri gak mau aku. Itu kamu udah cerita loh di podcast iya, aku. Itu kakek-kakek India apa yang Jakarta sih? Dia tuh orang India tapi dia tuh pegang kayak 75 perusahaan gitu loh. Jadi ya lumayan lah duitnya, jadi ya dia di Jakarta stay-nya. Sekarang hilang udah? Ya sekarang bagus lah kalau kakek-kakek diambil temenku, kalau sama aku ngurusin dia dong. Diambil sama temen kamu? Iya. Makanya Bun, kalau kita tuh punya cowok yang kaya atau kita punya hidup yang bahagia terlalu pamer, pasti iri orang di sekitar kita. Pasti dia akan kok dia enak ya hidupnya gitu loh. Pasti diambil apapun itu. Makanya sekarang aku gak mau pamer kalau punya cowok atau diem-diem aja lah. Jadi temen itu bisa jadi musuh juga ya tiba-tiba gitu. Justru orang terjahat itu adalah orang terdekat. Iya. Betul. Benar. Sampai aku dilaporin polisi ini sahabatku ikut campur loh. Dia yang kasih info-info apa di rumahku coba. Padahal aku biayain dia, aku kasih duit. Yang ngambil pacarmu ini? Bukan. Ya termasuk sekongkolan sama mereka-mereka orang yang gak senang sama aku itu loh. Yang bikin orang yang lapor ini jadi kayak dapat informasi segala macam kayak gitu. Tapi saat kamu menerima hukuman itu, kamu nyangka gak bahwa kamu ujungnya tuh sampai ditahan? Ya gak nyangka lah. Dalam hatiku kok bisa ya makan di penjara gitu loh. Maksud aku tuh apa mimpi gak ya, masih gak percaya sih. Mungkin bukan makannya sayang. Iya sih karena kamu level tadi kan. Iya. Namanya ini sih kalau aku selalu percaya, menurut aku hidup itu ada jalan hidup dan apes-apesan orang. Aku yakin masih banyak orang yang lebih jahat dari aku dan yang berdosa tapi nggak sial aja sih. Sambil ini minum ya biar nggak terlalu tegang. Terus yang kasus, maaf ya nih aku yang bahas ya, bukan Bunda, nanti Bunda kena lagi semprot wartawan nih. Lihat nih aku disajikan yang kayak gini, kalian jangan fitnah-fitnah loh. Jadi wartawan tuh aneh banget, kemarin ngapain kamu beritain kayak gitu, aku jadi gak enak. Iya. Emang orang katanya aku di garasi loh Bun. Iya. Kalau mentang-mentang Lina Mukherjee kayaknya disepelein. Padahal tempat spot yang kamu podcast sama aku tuh gak di garasi loh. Sama Luna juga, sama semua juga. Tapi kenapa gak diberitain? Iya. Kenapa apa yang pas sama kamu? Bunda ya nanti jadi takut ngundang aku. Nah terus abis itu aku gak peduli. Iya sih. Orang mau bilang apa kan kamu yang tahu. Terus aku kan bisa bikin kutek loh nih keahlian aku. Jadi orang di penjara sampai orang lapas itu selalu bilang ya Mukherjee itu bahasa Palembang banyak kepacaan. Ngejahit bisa, kuku-kukuan bisa, dan aku gak ada privilege loh. Mentang-mentang dikenal, aku tetap satu kamar tuh bisa 40 orang, 60 orang. Aku gak pernah yang, memang ada kamar yang kecil bisa 5 orang ya. Tapi gak ada yang spesial-spesial sih. Cuman aku bilang ke Kalapas, bukti cintaku sama Kalapas, aku tidak mau minta yang istimewa. Supaya gak ada omongan orang nanti ketika udah pada bebas, dia tentang kayak artis atau orang terkenal. Aku gak mau kayak gitu. Jadi aku harus memberikan contoh kepada warga binaan lain, aku ya sama kayak kalian. Kita tuh sederajat setara kayak gitu sih. Tapi pasti awal-awal kamu stres dong. Stres banget aku. Namanya biasa hidup seneng, tiba-tiba kamu ditahan. Ceritain dong, pertama ditahan tuh prosesnya kayak apa sih? Ditaruh di mana dulu, diapain dulu gitu. Suatu ketika tuh kan aku tuh dilaporkan di Palembang. Jadi aku tuh harus kesana, terus aku tuh lucu kayak oknum. Dia tuh minta uang sama aku, Mbak. Print aku rusak.
Mbak ini kasusnya Mbak harus bayar katanya. Nah terus aku tuh dengan polosnya aku transfer mulu dia uang. Dengan aku mentransfer dia naik ke kejaksaan aku langsung cepet jadi ini tersangka dong. Karena nggak tahu kan pengacara aku juga kayak gitu licik. Padahal aku dikenalin sama dia di rumah kementerian loh. Setelah aku ditahan di lapas tuh kan namanya aku baru datang HP udah pokoknya semua nggak boleh masuk. Langsung di penjara aja. Hah? Berarti aku bayar si oknum ini aku menjarakan diriku sendiri. Ya memang pada akhirnya mungkin aku bisa dipenjara tapi kalau aku nggak modalin kayak gitu nggak secepat itu loh maksud aku. Jadi minimal ya udahlah lu jemput aku, gue di penjara aja tanpa ngeluarin satu peser pun aku yang dilaporin ibaratnya. Nah pas aku di penjara aku kaget banget dikurung itu. Penjara ini sama ini tuh ada kayak sekat-sekatnya tuh nah jeruji besi banget terus dikunci air 1 ember. Jadi sisa dari mandi kita untuk siram kita. Jadi 1 ember tuh lu cukup nggak cukup lu harus cukup. Kayak gitu banget aku langsung ini beneran kayak gitu loh. Yang terus aku kaget banget ya ampun shock. Terus panas gak ada kipas gak ada apa. Asli itu yang namanya penjara bener-bener terus ya bun. Di dalam ruangan penjara ini sumpahan dan kutukan semua manusia. Gak ada kipas angin sama sekali. Gak ada sama sekali. 40 orang. Enggak kalau yang pas aku masuk itu rezeki nomplok. Aku cuma 3 orang. Biasanya bisa 20 atau 30 itu yang isolasi terberat. Kalau pertama masuk itu ada yang namanya mapinaling yang artinya masa pengenalan lingkungan. Dimana di situ tuh dikurungnya tuh keras gitu loh hidupnya. Karena nggak bisa berinteraksi dengan siapapun dan dikurung di situ dan tutup semuanya. Mana ada setan lagi bun temanku kerasukan coba. Aduh aku langsung yang kayak aku masih cubit diriku sendiri. Ampun aku bener nggak sih di penjara ini? Karena udah nggak ada HP biasanya kan kita selalu scroll ini tuh. Ini mau ngapain cemilan nggak ada ini nggak apa ya kayak gitu pelangak kayak gitu aja. Terus sumpahan kutukan orang dia lu yang cepu aku. Kecelakaan ini. Jadi ketika kita hidup di suatu tempat yang negatif semua sumpahan orang, merinding loh panas kayak sumpahan itu hidup loh, kayak nyedot. Jadi orang teriak maksudnya? Enggak, misalnya kalau aku kan di penjara, terus aku mengkutuk siapa aku tulis di situ rata-rata doanya dikabulin loh. Kayak apa ya namanya bahasanya tuh kayak sakral tempat itu. Jadi bisikan-bisikan yang orang coret-coret yang nyumpahin tadi itu terasa di badanku loh. Karena aku ini orangnya sensitif terhadap orang terhadap kayak gitu-gitu kan aku tuh bisa ngerasain kan. Jadi di situ tuh nggak bisa tidur selama itu. Tapi cuma 2 minggu aja kita dipinaling. Terus habis itu kita dipindah yang kamarnya ada space-nya lah yang ada bisa kayak udaranya kayak gitu. Tapi di penjara Kejari lebih parah lagi tempatnya sempit bun. Mungkin cuma segini diisi orang banyak sebelum aku masuk ke lapas ya. Nggak bisa napas aku. Ini penjara sesek ya? Sesek banget. Terus akhirnya aku teriak loh yang di Kejari itu. Mas aku minta minum gitu. Dalam hati dia mungkin lo pikir hotel. Jadi aku nggak bisa napas mas. Minta tolong banget beneran nanti aku ya kayak gitu. Akhirnya waktu di Kejari itu sempat dikasih kipas dia karena bukan penjara yang benar-benar penjara cuma dititipkan berapa jam kan. Langsung diborgol aku. Apa-apaan ini? Ternyata kayak gini ya. Sedihnya. Aku nggak cerita orang tua aku loh. Karena aku tidak mau orang tua aku tuh akan sedih. Tapi tahu kan akhirnya? Tahu di TV. Terus kan di sana ada apa itu namanya tempat untuk wartelsus ya di mana keluarga bisa nelpon. Di telepon ya keluarga aku nangis. Dan aku tuh sebenarnya hubunganku kan nggak baik ya sama keluarga aku pernah cerita gitu kan. Tapi pas aku di penjara ya cuman mereka yang mengurus. Jadi buat kalian semua ya, jangan pernah benci sama keluarga. Seperti apapun dia yang nggak akan meninggalkan kamu dalam situasi dan kondisi yang melahirkan, menyelamatkan nyawa. Di penjara pun sampai sehina itu. Kita yang dosa, kita yang melakukan salah, dia tetap menerima. Jadi itu sih yang pelajaran. Orang tua ya. Orang tua. Jadi jangan pernah, aku tuh ya orang tua aku tuh begini. Pokoknya tetap yang namanya darah itu gak akan bisa dipisahkan. Itu kalau namanya ikatan keluarga sih. Dari situ yang aku belajar jangan egois kayak gitu loh. Dulu kan kalau dikasih tau ngapain sih lu ngurusin gue. Nah sekarang lu di penjara siapa yang ngurusin lo? Kamu gitu baru sih. Merasa bersalah. Baru merasa bersalah banget kayak terkutuk banget sih. Jadi aku tuh kayak ngerasa mungkin aku di penjara ini biar aku sadar gitu loh. Aku ini dulu egois banget kan. Kayak kalau dikasih tau orang tua tuh keras kepala. Dan mungkin aku punya dosa-dosa lain yang gak terlihat. Terus kamu lebih mentingin orang lain daripada orang tua kamu. Iya misalnya ya kayak kan? Iya aku gak terlalu yang kayak sayang kita beda kan memang orang tuaku dari kecil tuh aku 12 tahun udah cari uang loh. Segitu bahasa Jawa ini saro banget. Terus aku tuh kayak cari-cari jeruk. Orang tua kan punya kebun jeruk ya aku jualin ke temen-temen ke sekolah. Kalau misalnya laku aku langsung beli sabun cuci. Sebenarnya kalau secara baik aku tuh mandiri dari kecil. Cuman aku tuh kasih sayang sama orang tua kan memang kurang. Tapi di hatiku ya sayang sih. Makanya aku punya batasan, aku gak narkoba, aku gak alkohol, aku gak melakukan hal-hal yang kriminal nipu orang atau kayak gitu karena menjaga nama orang tuaku untuk balas sayangku. Tapi sekarang kamu udah lelah pasti dengan hal-hal yang gak bagus ya udah kan? Gak mau, umurnya kan tua kan. Udah gak mau cari apa juga. Maksudnya, tapi berarti dulu hidupmu memang seberat itu. Berat tapi dengan di penjara lebih berat lagi ya? Berat banget di penjara. Jadi orang yang masuk penjara tuh bener-bener emang harusnya mereka gak bikin lagi ya? Enggak, jadi gini, seorang Asanti mungkin se-Indonesia 280 juta penduduk Indonesia bakal tahu. Tapi kamu di penjara gak ada value.
nggak akan kau dihargai. Pegawai itu walaupun tahu maaf ya, ini oknum-oknum loh, nggak semua. Misal tahu kita terkenal, tetap aja dibentak-bentak loh. Dia tidak akan pernah ada kayak rasa, dan nggak gitu aja Bun, saat kita di penjara otomatis kita nggak punya salary dong. Ya Allah, aku jadi mau nangis nih, aku tuh selalu sedih. Jadi ketika kita tuh statusnya napi, bahkan si ada oknum pegawai itu nggak mau makan semeja loh. Yang kayak, siapa sih lo? Kayak gitu loh, sampai yang kayak, aku nggak sengaja pakai piring dia gitu loh. Karena kan aku pikir ya aku kan nggak tahu ya, aku minjem aja gitu karena ada lapisannya. Kalau kita kayak makan gado-gado gitu kan ada kayak daun pisang apa segala macam, aku tuh minjem gitu dengan polosnya. Lu jangan pakai piring gue dong, yang lain aja tuh punya gue. Aku kalau mikir kan dia juga pengen main ke apartemenku katanya kalau aku bebas, kalau aku gituin jangan pakai piringku dong, kira-kira dia masih mau nggak main kayak gitu. Aku tuh langsung kayak kecil hati banget. Terus dia tuh kayak yang ngomongin aku gitu, kayak beberapa pegawai itu ada, Lina Mukherjee tuh artis miskin kayak gitu. Ya kayak gimana? Coba mereka di penjara sehari aja gak ada penghasilan. Namanya orang gak punya penghasilan gak akan punya. Jadi yang aku ingat itu kayak ketika aku di penjara itu ya, orang tuh kok bisa ya setega-tega itu gitu. Kayak kadang warga binaan aja sesama napi juga kayak yang melihat orang itu dari uangnya loh. Di penjara aja jarang yang bisa memanusiakan manusia. Jadi aku dari kasusku jadi tersangka di kejaksaan sampai aku di lapas, bisa menemukan yang memanusiakan aku sampai menganggap aku bener-bener manusia. Aku gak bisa lupa lu sampai sekarang. Aku masih kayak utang budi banget sama dia. Misalnya kayak yang pernah jadi kalapas di Palembang pindah ke Pondok Bambu. Terus kayak kalapas itu baik malahan. Nganggap kita manusia, makanya dia jadi kalapas. Tapi kalau yang lain asli gak dianggap. Selalu dibilang artis miskin. Aku gak ngerti loh kok bisa mereka tuh tega secara manusiawi bisa ngomong kayak gitu. Sampai ini aku pernah berdebat ya suatu ketika. Kan kalau kita tuh gak diizinkan pakai elektronik. Denger lagu nih. Si ibu ini ada komputernya gitu loh. Kita jahit kan. Kita di sana ada digaji juga ya untuk napi-napi gitu. Walaupun gak banyak. Kalau kita denger lagu ada ibu oknum pegawai itu yang dimatiin lagunya gitu. Ngapain sih lo denger lagu? Tahu gak aku bantah apa? Cuman aku satu-satunya napi. Ibu ini jadilah manusia yang benar. Walaupun ibu seorang pegawai kita napi. Apa yang ibu lakukan tuh gak benar. Apa kebahagiaan kita? Laki-laki gak ada. Elektronik gak ada Bu. Kita tuh udah dihukum dengan dosa-dosa kita. Tapi kita cuma dengar lagu aja ibu segitunya loh. Tapi ibu gak tahu sekarang ibu jadi pegawai suatu saat ibu mengalami hal keluarga atau apa. Aku lawan kayak gitu. Terus dia bilang apa? Tepuk tangan semua teman-teman. Dia diem aja. Kalau aku lawan aku. Jadi siapapun Tapi ada. kamu ada gak di sana senioritas gitu? Ada. Ada? Tahu gak Bun, orang itu kasihan loh di penjara. Ada suatu ketika kasus dia tuh gak pakai narkoba. Dia tuh mungkin bisnis ekspor impor ya. Tiba-tiba ada yang ngirimin orang satu paket kontainer gitu. Dia gak tahu narkoba loh. Dia dihukum seumur hidup. Jadi kan ada beberapa yang hukumannya lama-lama pasti ada yang senior ya. Jadi kayak yang ya lu tuh pendatang kayak gitu loh. Jangan berani-berani sama aku yang kayak preman, aku aja pernah dilabrak. Jadi orang yang senior ini berantem gitu kan. Kan aku ngadu dong ke ibu, namanya sempat ada darahnya loh di kasurku. Ya takut aku nih kan Bunda tahu lah. Seberani-beraninya aku ketika ngeliat aku takut ada yang dibunuh apa ya. Dia nyegat aku, kamu tuh ngapain sih lapor-lapor ibu? Kayak gitu dicepuin orang aku yang lapor. Dicegatnya aku langsung. Terus? Ya aku mikir kalau nggak dilapor nanti kan ada cerita-cerita di lapas tuh sehingga orang itu yang sampai apa namanya apa gitu loh. Kan takut nanti bawa nama lapas itu. Aku tuh sebenarnya menjaga itu. Kenapa kamu ditaruhnya di Palembang sih? Yang lapor orang sana. Iya, yang lapor tuh orang sana. Jadi se-Indonesia cuma orang sana yang lapor. Kayak gitu. Tadul. Jadi dari laporan kamu yang viral itu dilaporinnya sama orang Palembang ini? Iya. Makanya di sana ditaruhnya. Iya, aku yang ngantarkan diriku, aku yang bayar oknum tadi, aku yang dipenjara di sana. Pokoknya ngenes lah. Terus pas aku vonis aku tuh tahu hukumanku 2 tahun, aku langsung kayak gini. Hah? Makan 2 tahun lama banget. Nah aku kan sama orang tipikor yang korupsi kan sebelahan ya. Dia tuh yang korupsi tuh 7M hukumannya 1 tahun 5 bulan. Sedangkan teman aku yang nyuri kayu 100.000 aja 2 tahun. Jadi aku tuh yang menguatkan diri aku ya. Pas aku di penjara aku selalu nanya kasus orang. Jadi sebenarnya kapasitas untuk di penjara tuh 100. Jadi totalnya itu 545 orang kan. Aku tanyain semua kasus. Sampai ada yang jual bayi loh di penjara karena gak bisa ngurus bayinya. Jadi dia tuh pernah mencuri kan ngekos, besi-besi itu dikumpulin 128.000 totalnya kan. Seketika udah dicuri kayak gitu, yang punya kos ini kan gak terima kan. Dipenjarain lah dia suami istri. Anaknya kan baru lahir kan gak terurus. Dijual 128.000 tapi 2 tahun hukumannya Bu. Bisa bayangin gak betapa pedihnya. Kita menghargai hukum ya, tapi kadang-kadang maaf ya, kita jangan selalu bicara hukum, tapi secara manusiawi. Makanya jiwa kemanusiaanku semenjak di penjara itu semakin menjadi manusia yang benar-benar manusia. Yang dulu emosi, egois, gampang marah kalau ada yang berantem. Lu tinju yuk kita apa segala macam. Aku tuh jadi pemenang. Aku gak punya ego seperti itu lagi. Terus ketika boros atau apa aku jadi berpikir di luar banyak orang yang gak punya
Seketika aku menceritakan apapun yang di penjara, orang tuh salut loh. Ya ampun segitu sedihnya ya. 100.000 itu bermanfaat. Kalau aku kan kayak gaji ART sebulan 5 juta misalnya. Di sana tuh gaji orang yang ngurus kita cuma 100.000. Bahagia banget orang itu. Jadi kamu berapa total ngejalanin berapa lama? Aku tuh kayaknya 17 bulan lebih. 17 bulan. Jadi ya? hampir 1 tahun setengah. Tapi itu rasanya udah kayak puluhan tahun ya? Iya jelas lah, sehari aja kayak gimana Lama di situ. banget ya. Karena gini ya Bun, ada yang iri sama aku tuh banyak loh. Padahal maaf, aku ini kan orangnya tukang berantem. Tapi selama di penjara tuh aku merubah sikapku yang untuk selalu baik ya. Dinar Candy paling sering. Dinar makasih sering bayarin aku sebulan tuh 3 kali transfer tanpa aku minta loh. Itu baik banget sih Dinar Candy. Anissa Bahar juga sempat bawain aku sabun dan lain-lain. Ketika aku dapat dari Dinar Candy langsung aku kasih teman-teman aku gitu loh. Jadi aku tuh nggak mau gimana-gimana, tapi yang nggak seneng tuh ada aja yang kayak ngomongin aku ke ibu-ibu lah. Supaya aku tuh dipersusah hidup aku, di fitnah-fitnah itu ada aja yang kayak gitu-gitu. Jadi intinya penjara itu mengajarkan aku untuk survive lebih daripada Jakarta loh. Lebih kejam daripada Jakarta kayak gitu. Gimana aku survive di sana, aku gak punya penghasilan. Dan aku tuh harus bisa menerima hinaan dan cacian maki orang-orang di sana. Kayak gitu. Tapi kamu di sana katanya banyak kegiatan-kegiatan positif. Banyak. Belajar apa aja kamu? Jahit? Ini ya jahit. Aku bisa jahit tuh, bantal, spray, baju. Okay. Terus bikin nail art. Terus bikin jumputan. Mungkin dengan podcast ini sebenarnya aku... siapa tahu kan banyak ya pegawai pasti yang follow Bunda ya. Kayak gitu bisa lihat. Cintailah napi-napi itu. Napi itu juga manusia. Siapa tahu pegawai itu besok lagi jatuh, napi yang nolongin. Siapa tahu lagi sakit, ibunya napi itu dokter. Dia manusia juga sih. Kegiatan di lapas itu membuat aku tuh ya nggak terlalu depresi karena banyak kegiatan-kegiatan lain sih yang bermanfaat ya pastinya. Sampai di luar ini kan aku bisa buka salon nantinya ya. Ya, jadi kamu diajarin di situ ya? Diajarin. Semua ada jumputan juga, merajut, bikin boneka nih semua aku bisa. Dan kebenaran untung talentanya ada ya. Iya, mau belajar kamu. Nah, jadi orang yang sepele itu kan, oh dia bisa loh kayak gitu sih. Siapa yang support system kamu yang selalu ada buat kamu tuh siapa? Asisten. Orang tua sih pasti, tapi asisten tadi tuh? Iya, dia tuh 8 tahun hidup sama yang aku. Yang laki? Iya. Dia tuh sampai cerita sama aku ya, Beb. Dia tadinya jadi apa tadinya? Asisten? Asisten memang dari awal. Hebat. Dia gak meninggalkan aku, dia bilang gini, Beb aku tuh kerja sama orang, tapi gak ada yang sebaik kamu. Aku kerja sama orang, dia gak mau makan satu meja sama aku. Kalau kamu apa yang ada di rumah dimakan. Terus gak pernah pelit. Aku gak ada sama kamu, aku stres katanya. Cepet balik ya. Jadi akhirnya aku merubah mindset aku bahwa aku ini gak di penjara loh. Tapi aku ini jadi TKW aja. Jadi suatu saat aku pasti meluk kamu lagi, balik lagi. Jadi semua asistenku alhamdulillah sih setia. Aku cuman yang kayak ngerasa kenapa hukuman aku tuh berat banget ya. Aku sampai sekarang tuh kayak masih, jujur ya hatiku tuh masih belum bisa ikhlas 100% sih, kayak ya Allah berat banget ya hukumanku kayak gitu. Tapi aku mencoba harus, karena hidup itu ada 2 pilihan ya, terpuruk atau bangkit. Kalau aku terus menangisi dengan terus menerus itu tidak akan bisa merubah keadaan sih. Paling aku bisa memperbaiki yang menjadi lebih baik. Hebat. Jangan nangis dong, aduh sedih loh aku nih jadinya. Orang tua selalu ada ya? Selalu ada sih. Aku sampai bilang maaf ya aku udah bikin malu. Enggak lah, gak apa-apa. Kamu kan juga bukan yang orang. Terus netizen tuh suka ngomong kayak gini, nah kamu itu ya gak tahu diri, kamu tuh salah. Iya aku tahu aku ini salah, bahkan aku udah dihukum, aku udah minta maaf juga. Maksud aku hukuman aku tuh berat banget loh. Kadang-kadang maaf ya beberapa oknum kalau aku misalnya ngobrol atau apa itu kan mereka takut ya. Tapi aku nih cerita kayak gini, kalian gak bisa loh bilang kamu jangan cerita kayak gini, cerita kayak gitu. Aku yang merasakan di penjara tuh sakit banget. Coba kamu ngerasakan sehari aja di penjara kayak apa. Sedih loh aku Bun, karena di sana tuh banyak orang yang menderita. Gak ada yang mata terbuka bisa melihat penderitaan orang lain. Tapi aku tuh kayak yang bersyukur. Makanya sekarang kalau aku ada rezeki tuh aku bener-bener bagi orang yang gak punya. Langsung gak pakai mikir. Jadi kalau yang menonton nyalah-nyalahkan aku. Jadi kamu padahal cobaan orang gak harus di penjara aja. Aku kan pernah berkomunikasi dengan teman-temanku di luar. Beb lu gak usah sedih. Gue gak di penjara aja, gue ditipu orang 8M. Suami gue selingkuh. Setiap orang tuh punya ujian gak harus di penjara sih. Jadi kita gak bisa nyumpain orang di penjara. Sekarang kita nyumpain, kita gak tahu nasib kita besok. Iya kan gak tahu. Aku 8 Kalau juta makanan yang dikasih apa? Ada? Sebenarnya masih layak sih. Aku ngomong harus apa adanya, kayak kita tuh 3 kali dikasih makan, daging sapi ada, ayam ada. Yang kayak gitu-gitu masih oke lah. Cuman kan nasinya terbatas, misalnya cuma segini kayak gitu loh. Itu sih. Mau ngemil, terus penjara kita tuh kan sudah lama banget ya. Jadi kayak banyak ini yang udah kayak roboh jatuhin kita ini-ininya. Jadi kalau misalnya kayak pemasyarakatan tuh kan mencakup ya kayak Kementerian Kemenkumham. Kayak imigrasi aku belajar loh jadi hukum pasal 374. Ke masyarakat aku belajar semua akhirnya kan. Jadi kalau misalnya ngeliat podcast aku ya mau gak beberapa lapas itu diperbaiki. Karena agak bahaya loh. Beberapa tuh kan jatuhin kepala kayak gitu.
Ya, jadi bener-bener satu kamar tuh berpuluh-puluh 40 orang ya. 40 orang wataknya berbeda-beda. Kalau apa mau segala pup gimana macam. tuh? Aduh bun, aku ini kan gampang buang Enggak kan, air. ke toilet kan di luar kan? Enggak, di dalam kamar itu makan Oh di situ. ada. Bun, bisa imajinasi nggak? Kita makan di sini, toiletnya di situ. Terus dia baunya kayak apa? Terus dia buang dahak. Mandi aja bertiga, satu kamar mandi kecil. Dan kamar mandi itu harus kecil, takut ada atau apa kan, jadi supaya terpantau kayak gitu loh. Terus air dibatasin 1 ember. Udah ya Allah. Ya udahlah, makanya jangan Lagi. aneh-aneh. Udah hidupnya yang sekarang apa nih kesibukannya setelah keluar dari penjara? Kalau aku sih masih endorsement sih. Kayak 1 bulan ada 20 produk. Aku juga ada bisnis kan kayak baju. Sebenarnya aku tuh punya toko tapi bangkrut kan. Terus habis itu ya banyak sih kayak off air, visit-visit gitu. Aku tuh selalu percaya gini ya. Burung yang terbang, cacing, semut. Tuhan menciptakan, mereka aja bisa makan. Aku di penjara juga ada aja loh kayak fans ngasih aku duit atau apa gitu. Masa? Iya kayak orang kunjungan, aku nih fans sama kamu, lo butuh apa? Ya aku jujur aja gak punya duit. Dikasih Kasih. 1 juta, nanti dia titip register kan. Masuk nanti. Jadi aku selalu percaya keluar dari penjara pun gak akan kurang rezekinya sih. Jadi ketika kita baik, hal baik akan terjadi pada orang baik. Betul. Jadi kalau kita baik, alam semesta itu akan support kita. Iya. Makanya aku selalu bilang kan, kurang kerja keras apa, penggali paret, petani. Kadang-kadang ada orang sudah baik kok gak kaya. Karena kaya itu juga nasib loh. Apapun tuh garis tangan kayak kita dapat rezeki. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus suka sedekah juga sih. Jadi pasti alam semesta dan ini semua Tuhan Yang Maha Esa ngeliat, oh ini layak loh dapat hal baik juga. Aku pulang langsung loh dapat 300 juta. Dari? Ya dari endorse. Aku kan nangis waktu aku cerita hukumanku berat. Disawer orang 8 juta, ini apa segala macam, kasih singa, kasih ini itu. Terbayar loh apartemen 100 juta setahun. Jadi langsung diganti Tuhan tuh langsung loh hari itu tuh. Dapat uangnya cepet, nggak juga kurang apapun. Di penjara aja ya, alhamdulillah banget. Makanya aku tuh menjadi lebih gini, aku tuh ya sholat kan jarang ya. Pasca di penjara itu kayak ya mulai aku perbaiki sih. Tapi kalau di penjaranya nggak terlalu, tapi pas pulang ini. Karena kalau ibadah tuh jujur aku nggak pengen dilihat orang sih. So aku pernah digosipin kayak gini loh. Di penjara, Lina mau kerja tuh sholat tapi nggak pernah wudu. Kan jadinya males, dia tuh terlalu, itu kan hubungan spiritual ya antara aku dan Tuhan dikomentari kayak gitu, jadi males. Jadi kayak dia perhatiin aku wudu apa segala macam kan, jadi kayak yang males. Kamu kan suka make up, di penjara nggak bisa make up, gimana? Make up terus aku punya bulu mata palsu di sana. Malah orang suka gini loh, kan orang di penjara tuh merasa kusut ini. Aku selalu bilang ke mereka, kita harus cantik, kita harus bangga dengan diri kita. Kita harus melihat kaca, kita ini oke. Jadi di penjara dimanapun kita harus cantik. Kalau kita nggak kayak gitu kita nggak happy. Jadi orang di penjara suka nanya, pernah sedih nggak sih lo? Karena aku tuh selalu happy bawaannya. Aku selalu memberikan energi sampai banyak yang terinspirasi dari aku. Akhirnya pakai gelang. Banyak orang-orang yang ada uang juga di situ. Banyak loh, bandar-bandar narkoba duitnya banyak loh. Ya punya miliaran-miliar. Kan ada yang bandar internasional juga yang ditangkap. Terus mereka tetap rame-rame juga. Iya ramah-ramah. Sebenarnya kalau yang nggak senang sama aku misalnya dari 545 paling 3 orang 4 orang sih yang kayak sinis banget iri. Tapi sisanya senang semua sih. Aku pulang aja nangis-nangis. Karena kamu lucu kan. Lucu, aku menghibur orang sih. Aku suka cerita. Terus hiburan gak ada lagi. Iya. Tahu nggak Bun? Misalnya aku cerita kan di kamar ya. Aku pernah loh ke rumah Asanti ini tuh ya. Ada yang sepele juga loh. Misalnya kayak aku pernah sama Raffi Ahmad ini itu apa segala macam. Jadi separuh tahu aku separuh nggak gitu kan. Masa sih diremehkan. Besoknya Saipul Jamil besok aku teriak semua. Bener ya dia ngetop ya. Nggak lama Anissa Bahar datang kan gitu kan. Terus habis itu juga sempat Isa Sega ya. Yang sempat ada kasus juga itu kan datang juga. Ya akhirnya dia terkenal juga ya. Pas aku pulang ini barulah orang. Padahal maaf ya artis India aja. Aku sama Sahrukan pernah kamar sebelahan loh. VIP yang memang bos Sahrukan teman aku. Udah kayak gitu Rani Mukherjee yang punya Yasraj film orang terkaya di India. Dan semua artis Bollywood aku wawancara loh. TV Indonesia aja swasta aku perwakilannya. Karena aku bisa bahasa India kan. Jadi ibaratnya sebenarnya hal yang biasa. Sebenarnya yang paling kamu masih nggak ngefans sama Bollywood? Masih, tapi agak kurang ada. Karena pas aku di penjara tuh aku cita-citaku jadi berubah. Kok dulu kan Bollywood mulu. Sekarang tuh kayak aku harus punya perusahaan yang besar. Mempekerjakan banyak orang. Sehingga ketika aku meninggal, dia bermanfaat loh buat anaknya sekolah. Makanya Bun, aku tuh dulu suka juga branded ya. Apalagi cowokku dulu tajir. Tapi aku tuh juga karena hidupnya dari susah. Aku sekarang suka belanja loh di pasar-pasar apa. Mereka setelah aku belanja akan digunakan untuk sekolah anak-anaknya. Jadi bermanfaat orang-orang yang kelas bawah. Jadi orang rakyat-rakyat yang bawah itu yang bikin kita tinggi loh. Tidak akan pernah ada kita di atas tanpa orang-orang yang di bawah yang beli produk kita. Betul. Jadi aku mencintai orang-orang bawah. Memperhatikan kasusnya itu aku lebih gini banget gitu loh. Dibanding artis ini aku perhatiin udah kaya. Harta Sahrukan aja 8 triliun gitu. Jadi kayak yang dia baru sadar. Iya jadi sekarang itu kayak yang iya ampun aku tuh. Ada hikmahnya juga ya dari tingkat kesabaran diuji, jadi lebih nggak emosi kalau dikatain. Yang kedua kayak lebih rendah hatinya harus lebih kayak gitu sih.
Keren. Dan tapi kayak artis India kamu masih pengen tetap ini, masih kamu udah siapa aja sih kemarin nama artis India tuh banyak ya. Semuanya sudah. Keren Di loh YouTube dia. kan aku wawancara dia terus. Jadi kalau aku pernah ya diundang salah satu tas yang mewah gitu kan. Dia tuh kayak ngeliat tasnya, ini tuh yang asli gak ya? Apa ya kayak gitu-gitu ya. Aku berarti memandang dia cuma mandang kalau kita punya tas mewah gitu. Jadi orang ngelihat sampai ke tasnya gitu. Iya, asli apa banyak enggak? loh beberapa artis yang kayak gitu. Kayak ini tuh asli gak ya atau apa. Ya ampun dalam hatiku berarti kalau aku nanti gak punya tas dia gak mau lah lihat aku. Kayak gitu sih. Padahal jangan gitu juga kan. Namanya orang kan naik turun sebenarnya kan. Ya jadi orang masih banyak yang melihat dari situ gitu ya. Kayak Bunda Asanti ya nih ya buat penonton ya. Ini aku orangnya gak peres. Misalnya Bunda diciptakan cantik. Bukan misalkan nyatanya dapat Anang. Kenapa Bunda punya nasib kayak gitu? Itu karena dia punya kelakuan baik dan dia layak yang jadi kayak gitu. Kadang ada orang yang pengen kayak Bunda yang gak layak karena dia sombong belum jadi artis kayak gitu loh. Jadi apa privilege yang Bunda dapat itu sesuai amal perbuatan Bunda. Makanya bener. Kamu kenapa jadi jadi wise banget ini keluar dari. Enggak Bunda bener. Aku tuh dulu ya Bun setengah mati aku cari uang. Enggak karena aku ada sombong karena cowokku kaya kan. Aku tuh jadi pamer ke Maldives ke sini. Tuhan tuh gak suka loh yang terlalu berlebih kayak gitu. Sehingga aku merubah sifatku. Coba aku nih jadi orang yang baik ya. Baik itu banyak hal loh. Yang kayak berpikir positif ini tuh. Seketika kita merubah menjadi yang baik. Rezeki yang cari kita loh. Dan itu mempengaruhi banget energi-energi itu di hidup kita. Iya. Jadi makanya kayak Bunda itu bisa dapat privilege Aurel ngetop keluarganya. Ya pokoknya circle-nya tuh atas semuanya tuh Bundanya sendiri juga artis. Anang juga siapa sih yang gak tahu. Ya itu nasibnya Bunda tuh terjadi sesuai Tuhan tuh ngasih. Kalau orang lain dikasih ke Bunda belum tentu gak sombong banget. Kayak gitu loh maksudku dikasih cantik, dikasih kaya itu sesuai. Loh bener aku tuh perhatikan loh Sahrukan ini apa. Orang tuh kok dikasih kaya ya. Padahal kadang ada juga Tapi artis. dia aslinya ganteng banget ya. Ya lumayan lah oke lah. Ganteng kan? Ya ganteng. Itu idola semua orang tua Iya, kita dari kecil tapi tuh Sahrukan. Waduh. Ya aku ya gini loh memang ganteng banget. Tapi kalau aku puji-puji kan dia gak mau sama aku. Ya kan kamu ngefans. Bukan harus dia mau sama kamu. Iya ganteng Bun ganteng. Paling yang menurut kamu fans gila-gilaan siapa? Aku Sahrukan lah tetep. Tetap dia. Fans Sahrukan banget aku nih gila-gilaan sama dia. Aku pun emang ganteng. Makin tua suka. makin ganteng. Suka cuma maksudnya pas aku ketemu Sahrukan tuh aku udah cerita jujur dia udah agak tua sih. Maksudnya memang tua lah. Jadi gak ketemu yang pas muda kita tuh kalau ngefans harus jujur loh. Bukan kayak orang dia tuh udah gak ada tandingan paling ganteng gini. Ya banyak lah yang orang ganteng di dunia ini ya. Misalnya kayak Brad Pitt apa walaupun aku ngefans Sahrukan. Tapi dia oke lah. Karismatiknya sih karismatik benar. Kalau ganteng-gantengan aku kan juga gak terlalu yang gila ganteng sih. Iya. Ya, tapi karismatik banget ya. Tapi kamu sendiri sekarang udah memikirkan pengen kayak bebenah diri untuk punya pasangan, berkeluarga. Ya kan orang kan gak mungkin pengen sendiri terus. Ada gak? Bun tau gak 16 tahun aja kita apa lulus SD kalau ada cowok pasti hayaran cewek itu pengen nikah. Kalau belum nikah ya gak ada calonnya. Kamu belum punya rumah ya gak ada duitnya untuk beli. Aku belum menikah karena belum ada calonnya. Daripada aku cepet-cepet karena omongan orang ternyata salah pilih. Kamu bukan belum ada calonnya, kamu waktu itu masih suka seneng-seneng. Enggak juga Bun, aku tuh jarang percaya laki-laki jujur ya. Tapi namanya laki-laki jadi aku harus pelajari gini loh. Dia tuh bisa komitmen gak sih? Kadang-kadang kalau awal dapat kita apa aja yang kita mau dikasih. Tapi nanti kalau udah sama kita ada bosennya. Jadi aku mau lihat orang kayak aku kan komitmen yang ngejar artis Bollywood 30 negara. Aku ngabisin duit. Aku berkorban. Berarti aku cinta. Kalau cinta tidak ada kata rugi. Aku berkorban. Nah, kalau cowok suka sama kita ini kira-kira dari effortnya dia apa sih? Gak harus melulu materi. Apa dia berkorbannya? Contoh dia cinta sama aku sekarang. Besoknya tidur sama cewek lain. Masa aku harus nikah sama dia? Dia sama aku sekarang ngomongnya ini itu ngomong itu. Tapi janji doang. Jadi terus dia gak nerima asistenku gak sayang kan banyak hal yang harus kita pikirin. Tapi kamu belakangan ini ada orang yang kamu lagi. Adalah aku selalu ada cowok, aku gak bisa gak ada cowok di hidupku. Ada. Yang sekarang ada nih? Ada. Ketemu di mana lagi? Aduh Tuhan. Ya, orang mana? Orang Indonesia? Orang Indonesia. Tapi pacarku tuh nyebelin Bun. Utang uangku 400 juta gak dibalikin makanya aku males dibahasnya coba. Yang ini? Iya. Kabur juga sebel aku. Kamu baru keluar udah diutangin orang 400 Enggak, juta. sebelum masuk penjara sih itu. Sekarang balik lagi? Iya, terus ada lagi cowok yang mulai ngedeketin aku tapi gak modal, gak ada duitnya sama sekali. Aku bingung ini. Kalau aku sama dia udah susah, aku susah. Berarti dia bikin aku susah lagi dong. Kalau aku lanjutin berarti aku rela susah. Nah, tapi kalau udah umur begini mateng ya, udah bisa mikir bahwa ini nyusahin doang, ini gini ya kan? Iya buat apa? Udah sekarang ya udah sendiri aja yang penting cari duit. Iya, kalau udah banyak gampang. Tadi bilang gak bisa hidup tanpa laki gimana? Ya gini maksudnya, walaupun maksudnya gak harus pacaran yang serius atau apa, ada teman main-main chat lah. Ya masa aku jualan tiap hari di TikTok kesana kesini gak ada hiburan gimana dong? Iyalah kesepian. Kesepian kayak gitu loh. Lahir harapan kamu yang ingin sekali kamu realisasikan tapi belum kesampaian.
Ya tadi punya perusahaan yang besar. Karena aku bisa jahit, aku rencana pengen punya konveksi, aku bisa ngedesain baju sih. Jadi pengen, tapi kan modalnya kan, karena gini loh, orang itu kalau buka usaha apapun pun gampang, tapi memperhitungkan ini kalau bayar penjahit ini gimana, nanti kalau model-model baru gimana, terus semua itu harus diperhitungkan, nanti kalau mesin jahitnya ini gimana, kayak gitu kan aku udah tahu model-model baju kainnya berapa itu harus aku hitungkan secara detail, walaupun kadang bisnis tuh kayak judi untung-untungan. Cuman aku tuh ngeliat loh artis yang namanya besar aja banyak yang rugi usahanya. Nyewa ini berapa, bayar karyawan. Aku kan orangnya fisika ya, jadi hitungannya itu harus mateng. Fisika tiba-tiba. Makanya milih cowok, milih matematika. Bisnis. Enggak jurusan fisika aku kuliah. Fisika kamu? Iya. Beneran fisika. Sekolahnya? Iya di Unmul dulu, Universitas Mula Warman. Halo orang Unmul. Kemarin pas aku makan keluar kan viral ya. Jadi orang Unmul tuh KKN di bekas aku. Dia cerita, kamu tau gak aku KKN di bekas Lina Mukerjo, viral loh. Jadi saking ikonik banget, Bunda tuh gak lihat sih kontenku garuk-garuk. Aku suka ditanya sama artis ya kalau ketemu. Ada si artis yang nyinyir aku, karya kamu apa sih? Nyanyi gak bisa, nge-host apa, ngapa kamu ngetop? Aku memang gak punya karya aku ya garuk-garuk semua, badanku ini suka gatel, aku bilang gitu. Makanya endorse salep aku gituin. Tapi lucu loh Bun, aku garuk-garuk yang nonton 30 juta, 40 juta loh view-nya. Kamu garuk-garuk kenapa gatel? Memang aku alergi suka gatel loh beneran. Waktu di klinik aja kan viral kan aku. Kamu gatel-gatel beneran, dikasih lihat iya aku tuh suka kayak sensitif. Kamu autoimun kali? Enggak sih tapi. Bukan aku kalau makan udang, makan ini atau apa gitu-gitu sih. Gatel. Apalagi sekarang 3 tahun gak disentuh cowok lebih gatel lagi loh. Bintangmu apa sih? Aku gak percaya gituan. Sebenarnya aku lahir 15 Agustus berarti Leo ya. Cuman kalau di ijazah aku salah tulis masih kecil 10 Mei. Tapi aslinya aku 15 Agustus sih. Tahun? 90. Udah mau 35. Sionya apa dia? Kuda. Oh. Jadi sio kuda. Jadi unik ya. Unik kalau tapi orang cantik banyak. Kalau unik kan jarang. Aku lucu kok di TikTok ketika aku bahas edukasi ya. Ini trigonometri, ini kalkulus, ini misalnya hidrogen, nitrogen, pelajaran. Atau mungkin ini kita kayak penerbangan, budget airline, ABCD dengan kepintaranku ya. Ini saham, BUMN. Kalau misalnya kalau kita beli saham harus dipelajari kayak finansialnya. Apa aku jelaskan secara detail ya. Semua ilmu pengetahuanku kan. Gak ada yang nonton tuh. Tapi kalau aku buang ingus, aku kentut. Bahkan bilang kentutmu dimasukin etalase saja aku mau beli kayak gitu loh. Kita kasih edukasi. Mereka gak mau yang rumit-rumit. Karena udah rumit hidupnya kan. Iya. Jadi cari hiburan aja lah. Dan mereka selalu senang kalau aku yang muncul. Lucu katanya. Memang lucu dia. Thank you banget udah datang ngobrol-ngobrol di podcast aku. Pokoknya kamu sukses terus. Iya. Jangan lupa loh kita live bareng ya nanti. Iya live bareng ya. Jualan produk aku ya. Lancar semua usahanya dan semoga mendapatkan pasangan yang baik. Tapi janji ya kalau aku dapat pasangan datang ya ke nikahanku. Datang ya. Datang. Aku nyanyi di nikahan. Iya bener ya. Ini loh di videonya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.